Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada hari ini ada kesempatan untuk kita semua mengambil bagian dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati dan hidup kita dalam rasa syukur dan terima kasih. Kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pagi. Mari kita merenungkan hidup kita sepanjang hari yang akan kita lalui dan kita mulai dengan saat teduh. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami bersyukur untuk tiap kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan hari yang akan kami jalani, namun sebelumnya kami mau dituntun dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua. Apapun kondisi yang kami akan hadapi pada hari ini, dan bagaimanapun cara kami memulai hari ini, biarlah dalam sapaan Roh Kudus kami mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kami mulia tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Sampai pada saat ini. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Saudara, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa hidup rendah hati, atau kalau konteks Alkitab menggunakan istilah rendah diri, itu selalu berkaitan dengan rendah hati. Jadi kalau kita mengatakan merendahkan diri adalah perkara yang sama sekali sulit. Mengapa Saudara? Karena pada dasarnya basis dari komponen kepribadian manusia adalah ego. Dan ego itu yang kadangkala ketika dia ada pada sebuah sistem lingkungan yang tidak begitu kondusif, atau dalam proses pertumbuhan ada dalam suasana atau pola didikan yang tidak pada tempatnya, atau keliru, atau berjalan tidak seperti yang idealnya, maka pada akhirnya proses pembentukan ego itu akan membuat manusia ada pada situasi yang selalu ingin terkemuka, ingin menjadi yang utama, ingin terlihat, dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana pola didik orang-orang pada umumnya. Setiap orang tua tentu ingin anaknya menjadi yang paling utama. Gitu ya, saya rasa setiap orang tua pasti ingin anaknya katakanlah berprestasi, terlihat, juara 1 selalu ya. Jadi selalu orang tua, bahkan ada orang tua yang sangat keras menuntut anaknya harus dapat nilai sempurna, harus dapat juara, ranking 1 di sekolah, dan seterusnya. Jarang sekali kita menemukan orang tua berpikir bahwa nggak apa-apa nggak usah ranking 1, 2, atau 3, bahkan 5 juga nggak apa-apa. Rasanya jarang kita berjumpa dengan orang tua yang demikian. Ya, dan pengalaman-pengalaman ini Saudara menunjukkan bahwa terkemuka, terlihat, menjadi yang utama adalah pengalaman-pengalaman yang kita hidupi dalam masyarakat dunia pada saat ini.
Belum lagi kalau kita melihat berbagai fenomena sosial yang ada di sekitar kita, kita menemukan bahwa banyak orang terjebak dalam upaya untuk menjadikan diri sebagai pusat dari konsumsi media digital, ya, media sosial. Karena itu orang kadang-kala melakukan hal yang aneh-aneh. Ada yang makan kulit durian dicocol pakai sambal, ada yang makan jengkol mentah, ada yang makan kulit nangka, dan seterusnya. Tujuannya supaya apa? Supaya terlihat, supaya kemudian orang kasih perhatian kepada dia, dan dengan tujuan-tujuan yang lain juga tentunya. Tapi pengalaman-pengalaman ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi terkemudian atau untuk menjadi orang-orang dalam antrian yang ke belakang, menjadi orang-orang yang tidak terlihat, menjadi orang-orang yang hanya bermain di belakang layar, kadang-kala menjadi sesuatu yang sulit. Karena orang selalu ingin tampil, orang selalu ingin terlihat, orang selalu ingin menjadi yang terkemuka. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari surat 1 Korintus menunjukkan kepada kita pengalaman itu. Kita tentu belajar dan mengetahui bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang terjebak dalam keterpecahan, terjebak dalam egoisme diri. Potensinya banyak, tapi suasana batin untuk menjadi terkemuka, memandang diri dan kelompok itu lebih baik dari orang lain adalah hal-hal yang menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat atau jemaat yang ada di Korintus. Selalu terjebak untuk ingin menonjolkan diri. Selalu ada pada pencobaan untuk mengutamakan diri dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu kepada jemaat ini, Paulus menuliskan surat kepada mereka dan mengajak mereka untuk bergumul atau melihat diri di dalam konsep merendahkan diri. Nanti kalau kita baca teks-teks selanjutnya, rujukan Paulus sebenarnya lebih kepada merendahkan diri sama seperti Kristus. Tapi dalam konteks teks kita saja dari ayat 8 sampai ayat 13, Paulus memberi contoh kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana tindakan mereka juga merendahkan diri yang nanti dirujuk bahwa itu terjadi semata-mata karena Kristus yang menjadi teladan kehidupan mereka. Maka menarik saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus memang sesuatu yang begitu sulit kalau kita lihat dalam kondisi kita pada zaman ini. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Paulus menggunakan pola bahasa yang begitu tegas, begitu tajam untuk menunjukkan tentang kualitas hidup yang rendah hati tadi. Dan kalau kita kemudian menelaah teks-teks ini dan teks-teks selanjutnya, kita menemukan bahwa semua itu bisa terjadi semata-mata karena pengenalan dan teladan akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mengacu kepada tulisan Paulus pada jemaat di Filipi tentang bagaimana merendahkan diri dan belajar dari Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, tapi menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari itu ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman ini menunjukkan kepada kita bahwa upaya untuk merendahkan diri adalah sebuah proses perjuangan yang luar biasa. Kalau kita tidak hidup dengan Kristus dan bersama dengan Kristus, rasanya sukar sekali Ibu Bapak dan saudara-saudara sebagai orang beriman dapat hidup di dalam merendahkan diri atau kerendahan hati secara tepat. Ada orang yang terlihat rendah hati, tapi ternyata punya motivasi dan tujuan-tujuan yang lain. Ada orang yang betul-betul merasa bahwa dia telah hidup merendahkan diri, tapi ternyata punya kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, karena itu yang mau ditekankan oleh Paulus dalam konteks firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahwa merendahkan diri itu hanya dapat terjadi, atau rendah hati itu hanya dapat saudara dan saya lalui ketika saudara dan saya terhubung dengan Kristus. Kita meneladani Kristus sebagai pola dan teladan kehidupan kita. Sebab hanya ketika kita bertumpu pada Kristus, maka tindakan merendahkan diri atau rendah hati itu dia berjalan pada proses yang tepat. Saudara dimurnikan dari segala macam kepentingan dan tujuan-tujuan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan hanya terjadi untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Berbicara tentang merendahkan diri atau rendah hati ini menarik sebab kata rendah hati itu kalau kita telusuri dari kata berbahasa Inggris diambil dari kata humility. Dan kata humility itu diambil dari kata Latin humus yang berarti tanah. Jadi asumsi dasarnya adalah kita ini cuma tanah. Bukankah saudara dan saya dalam penghayatan iman kita diciptakan Allah dari debu tanah. Karena kita diciptakan dari tanah, maka apa yang mau dibanggakan dengan itu? Kita cuma tanah. Dan daripadanya kita dapat hidup semata-mata dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan kita kehidupan, maka kita tetap menjadi tanah atau menjadi seonggok tanah yang tidak berarti. Lebih daripada itu, saudara, pada akhirnya kita juga akan kembali menjadi debu tanah ketika kematian datang menjemput kita. Jadi semua prestasi, kejayaan, kepemilikan yang saudara dan saya punya, itu kemudian juga akan ditinggalkan. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa ketika kita pergi dari dunia ini. Pemahaman dan pengalaman seperti ini akan menolong saudara dan saya menjadi semakin sadar, semakin menyadari dan menghayati betapa kita ini nothing tanpa Tuhan. Dan karena itu kalau setiap orang menyadari bahwa kita semuanya nothing tanpa Tuhan dan di hadapan Tuhan, maka pengalaman untuk terus memaknai diri, pandangan dunia dan pandangan tentang diri itu akan menjadi sebuah pengalaman berarti. Supaya pada akhirnya kita tidak mengukur diri kita dan orang lain hanya pada hal-hal yang lahiriah. Dia punya apa, dia punya fasilitas apa, dia orang dari status sosial mana, dia itu backingannya siapa, dia itu teman gaulnya siapa, circle-nya siapa, pakaiannya apa, tas yang ditenteng apa, mobilnya apa, dan seterusnya. Tapi kita betul-betul memandang orang semata-mata dari kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang sangat konsumtif dan sangat materialistis ini, jebakan untuk meninggikan diri adalah hal yang begitu nyata dan hal yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, Paulus dalam firman Tuhan pada pagi hari ini menolong saudara dan saya untuk terus bergumul dengan Tuhan. Terus ada di dalam sebuah upaya connect dengan Tuhan. Belajar dari teladan Kristus. Supaya pada akhirnya saudara dan saya boleh terus belajar menjadi orang-orang yang merendahkan diri. Sebenarnya lebih tepatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kalau orang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tepat, maka pola relasi yang dibangun dengan sesama juga akan berdampak. Sebab dengan Tuhan yang tidak terlihat, yang mengetahui maha segala saja orang bisa jujur merendahkan diri di hadapan Tuhan, apalagi dengan manusia yang kelihatan. Nah karena itu saudara-saudara, batu ujinya akan sangat besar. Ketika saudara dikritik, ketika saudara dihina, ketika saudara diragukan, ketika saudara dicurigai dan seterusnya, ini menjadi batu uji untuk ego diri kita sendiri. Kalau kemudian pengalaman-pengalaman itu kita terima dengan ruang yang besar, dengan hati yang terbuka, lalu kemudian kita memproses itu dengan baik, maka rasanya kita akan menjadi orang-orang yang tidak menyakiti orang lain. Kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian merasa diri paling hebat, merasa diri paling oke, merasa diri paling benar, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling di atas segala. Tapi kita semua menyadari bahwa setiap orang punya titik lemahnya masing-masing. Dan setiap orang juga punya titik kelebihannya masing-masing. Jadi, daripada kita bergumul dan bergulat hanya untuk memperlihatkan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, bagaimana kalau kita memilih untuk berjalan bersama, saling melengkapi, dan saling meneguhkan dalam menjalani kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebab mungkin pada satu titik saudara terlihat sebagai orang yang kuat, yang luar biasa. Tapi boleh jadi pada titik lain saudara terlihat sebagai orang-orang yang lemah dan pesakitan. Oleh karena itu, ketika pengalaman saudara ada pada titik kuat masing-masing, kita belajar untuk memandang hanya kepada Kristus. Bahwa setiap kelebihan datangnya dari Tuhan, dan setiap kelemahan juga Tuhan izinkan. Supaya dengan cara tadi kita belajar untuk berelasi dan membangun kehidupan satu dengan yang lain, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang saudara dan saya punya, semua ketenaran popularitas, semua yang kita miliki yang menurut ukuran-ukuran dunia
ada atau pantas masuk pada area-area kelas premium, tapi jangan lupa saudara dan saya adalah tanah atau hanyalah tanah yang waktu datang tidak bawa apa-apa dan waktu kembali juga tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu nasihat Paulus dalam renungan kita pada pagi hari ini menjadi penting. Topik dari teks ini kalau dibaca pada ayat ke-6 adalah rendahkanlah dirimu. Ini artinya betul-betul membungkuk sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita bisa belajar untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang kadangkala membelenggu kita. Ada pepatah yang mengatakan, rendahkanlah dirimu sedemikian rupa, hingga tidak ada lagi orang yang mampu merendahkan dirimu. Selamat bergumul dan selamat berjuang. Selamat berperang dengan diri kita sendiri dalam upaya untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya pada akhirnya, biarkanlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami sadar bahwa hidup rendah hati adalah perkara yang tidak mudah. Bahwa kadangkala kami harus bergumul dan berjuang dengan banyak tantangan dan persoalan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menghadirkan Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa mendampingi kami dan meyakinkan kami bahwa kami dapat ditopang oleh kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini meneguhkan kami, mengingatkan kami, supaya manakala kami bertumpu dan berjuang pada pengalaman-pengalaman yang tidak mudah, kami selalu mengingat bahwa ada Kristus yang senantiasa menjadi teladan kami. Bisa jadi tantangan, ujian, atau bahkan pencobaan itu datang dalam berbagai bentuk. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan dan karir, dalam usaha dan bisnis, dalam lingkup sosial kami, bahkan mungkin dalam pelayanan kami bersama. Maka Tuhan tolonglah kami supaya kami tetap sadar, kami tetap waras untuk terus menjadi orang-orang yang mengerti teladan Kristus dalam bagaimana merendahkan diri sedemikian rupa. Sebab bagaimanapun tidak ada yang dapat dimenangkan ketika kami berusaha untuk menonjolkan diri, memperlihatkan bahwa kami yang lebih baik daripada yang lain. Kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan bagi mereka yang mungkin sedang ada pada masa-masa sulit, ketika mereka juga sedang bergumul dengan situasi-situasi pergumulan hidup karena sakit, karena berbagai proses pengalaman dan kehidupan. Mereka yang mungkin menjadi orang-orang yang sedang bergumul dan berjuang dengan suasana batin yang bergumul karena menjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan, keangkuhan, dan kesombongan dari pihak-pihak yang kadangkala mungkin merasa diri paling benar. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, teguhkanlah segala sesuatunya, supaya pada akhirnya biarlah hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, juga mengingat mereka yang mungkin bergumul dengan sakit, penyakit, kondisi kesehatan. Kasih karunia Tuhan memberkati dan menyertai. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semua yang kami lalui pada hari ini boleh terjadi dalam pertolongan Tuhan saja. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menjalani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan tetaplah belajar dari teladan Kristus. Ingat, saudara dan saya adalah tanah. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.